Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Ramadhani, NIM 2023-1102 dari kelas Sistem Kontrol Fasi, dosen Pak Bayu Eki. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang fasi inference sistem Mamdani. Ada pula daftar isi pembahasannya terkait tentang konsep dasar fasi inference Mamdani, membership degree, membership function, rule set, dan penerapan fasi Mamdani pada Solar Charge Controller berbasis MPPT pada PLTS. Fasi inference Mamdani atau FIS Mamdani adalah metode logika fasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan atau pengendalian sistem berbasis linguistik atau if-then dengan output yang diperoleh melalui proses inferensi dan diversifikasi. Metode ini bekerja dengan mengubah input numerik menjadi fasi. Prosesnya melalui rule base, lalu menghasilkan output Krebs. Berbeda dengan logika biner, Mamdani menggunakan nilai kontinu antara 0 sampai dengan 1 untuk merepresentasikan ketidakpastian. Tidak membutuhkan model matematis yang kompleks. Contoh untuk sistem linear dan berbasis pengetahuan atau rule-based system. Yang pertama adalah membership degree, yang merupakan nilai yang menunjukkan tingkat keanggotaan suatu variabel dalam himpunan fungsi dengan rentang 0 sampai 1. Satu nilai input dapat memiliki lebih dari 1 derajat keanggotaan pada beberapa himpunan sekaligus. Contohnya adalah power 20 watt dianggap low sebesar 0,8 dan dianggap medium sebesar 0,2, sedangkan dianggap high bernilai 0. Ada pula voltage yaitu 5 volt. Maka dianggap low sebesar 0,6, medium sebesar 0,4, dan high sebesar 0. Selanjutnya, membership function. Membership function adalah fungsi matematis yang memetakan nilai input, jadi derajat keanggotaan dalam himpunan fasi. Fungsi ini menentukan bentuk distribusi keanggotaan dan mempengaruhi sensitivitas sistem. Yang pertama adalah power. Bisa lanjut dulu aja. Nah, yang pertama adalah power, yang merupakan variabel input yang menyatakan besarnya daya yang dihasilkan oleh panel surya. Seperti yang dapat dilihat di sini, variabel input berupa power ini memiliki nilai antara 0 sampai 100 dengan bentuk membership function berupa triumph atau segitiga. Ada voltage yang juga merupakan input yang akan menyatakan besarnya tegangan yang dihasilkan oleh panel surya, memiliki nilai antara 0 sampai dengan 24 volt. Dengan pembagiannya yaitu V low atau voltage low, voltage medium, dan voltage high. Dan yang terakhir ada PWM duty cycle. Ini adalah variable output yang menyatakan berada dalam kondisi keadaan aktif saat dibandingkan total berada sinyal. Karena kembali lagi kita akan menggunakan SCC yang bertipe MPPT, di mana SCC ini akan menghasilkan suatu gelombang pulsa atau gelombang kotak yang akan digunakan untuk mencharge dari si baterai. Nah, tentunya kan tidak mungkin kalau pada kondisi tertentu memiliki power dan voltage yang sama di setiap waktunya. Misal, mungkin di jam 7 pagi, voltage-nya 24, power-nya hanya 20. Sedangkan saat di tengah hari atau di jam 12, voltage-nya 24 dan power-nya penuh atau 100. Nah, inilah yang digunakan untuk mengatur PWM-nya. Dengan resolusi antara 0 sampai 255. Nah, di sini ada rule set. Rule set merupakan aturan if-then yang menghubungkan input fasi dengan output fasi. Setiap rule dievaluasi menggunakan operator logika N untuk menyatakan syarat minimal, sedangkan operator OR untuk menyatakan syarat maksimal. Contohnya ada rule yang pertama, jika powernya adalah low dan voltage-nya juga low, maka PWM-nya juga akan low.
Di sini juga ada bentuk tampilan dari rule viewer untuk fuzzy ini. Seperti yang terlihat, aturannya adalah untuk power adalah low, medium, dan high. Sedangkan pada voltage akan bergantian setiap 3 kali. Nah, di sini juga dicontohkan jika diberikan input atau input yang masuk ke sistem adalah powernya adalah 50, sedangkan voltanya adalah 12, akan menghasilkan PWM sebesar 127 per 265 yang mungkin sekitar 50% duty cycle. Nah, di sini adalah simulink SCC MPPT. Nah, seperti yang terlihat di sini. Jadi kan dalam suatu sistem SCC MPPT itu memiliki dua input, yaitu input sensor input power yang merupakan hasil dari output sensor daya dan input voltage yang merupakan output dari nilai sensor tegangan. Setelah kedua input ini masuk ke bus dan akhirnya masuk ke fuzzy logic controller, maka si controller ini akan menentukan berapa sih duty cycle-nya atau persentase kondisi aktifnya jika dibandingkan periode keseluruhan sinyalnya. Misalnya seperti ini, voltage-nya 18 volt, sedangkan power-nya adalah 72 watt, maka akan menghasilkan duty cycle sebesar 161 banding 255 yang setara dengan 63,2%. Nah, ada pula jika voltage-nya adalah 24 dan power-nya 100, maka si controller-nya ini akan menghasilkan PWM duty cycle sebesar 222,5 banding 265 yang setara dengan 87,26% duty cycle. Nah, di sini ada juga tampilan dari Surface Viewer Fuzzy SCC MPPT. Nah, dari sini kita dapat mengevaluasi secara lebih mudah karena di sini akan ditampilkan variable voltage dan power. Dan juga nilai dari PWM-nya juga akan ditentukan. Misalnya di sini, powernya diberikan 5, akan menghasilkan nilai PWM-nya. Yang mungkin di sini sekitar 125-an lah. Dan seterusnya. Atau jika di sini, voltage-nya adalah pas 24 volt, maka akan menghasilkan PWM yang tinggi juga. Kesimpulan, fuzzy inference system Mamdani merupakan metode kontrol berbasis fuzzy logic yang mampu menangani ketidakpastian tanpa memerlukan model matematis yang kompleks. Sistem ini bekerja melalui tahapan diffusifikasi, rule evaluation, dan diffusifikasi untuk menghasilkan output yang optimal. Komponen utama seperti membership decrypt, membership function, dan rule set menentukan kualitas respons sistem dalam mengolah input menjadi output. Penerapannya pada sistem MPPT menunjukkan bahwa metode Mamdani mampu menghasilkan respon yang stabil, adaptif, dan akurat dengan error yang kecil, sehingga efektif untuk digunakan pada sistem kontrol nonlinear dan dinamis. Berikut ada daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.